Oke, dan kita udah belajar semua mulai dari definisi magnet dan intuisi di balik kenapa terjadi medan magnet. Terus juga kita udah belajar magnetic force sama magnetic force direction. Nah, sekarang kita bakal belajar Hall effect. Hall effect itu apa sih? Nah, buat tahu Hall effect itu apa, gue mau kasih coba sebuah rangkaian gitu. Ini rangkaiannya kayak gini. Anggaplah ini potensial positif, ini potensial negatif. Terus dia dihubungin dengan kabel, ya kabel. Terus di antara kabel ini ada suatu plate terbuat dari benda-benda material konduktor atau semikonduktor. Nah, apa yang terjadi ketika kita nge-apply beda potensial ke suatu kabel? Ya harus ngalir ya. Harus ngalir dari potensial positif ke potensial negatif. Nah, tapi kita juga perlu tahu gitu. Sebenarnya yang ngalir bukan arus, yang ngalir itu elektron. Yang ngalir elektron dari potensial negatif ke potensial positif gitu. Cerita elektron ngalirnya gini. Nah, tapi sebenarnya sama aja karena arus adalah muatan positif yang bergerak gitu. Arus bisa kita analogikan sebagai seperti itu sehingga ketika kita punya arus elektron yang searah jarum jam, sorry, yang berlawanan arah jarum jam, itu kita bisa anggap muatan positifnya yang bergerak searah jarum jam gitu. Nah, berarti tapi dalam kasus ini kita anggaplah muatan positif yang bergerak gitu, muatan positif. Nah, oke. Terus ketika dia melewati bahan semikonduktor ini, dia jalan seperti itu ya. Terus coba gua kasih pengaruh medan magnet gitu. Medan magnet arahnya masuk dalam. Ini simbol untuk dalam ya. Untuk bawa nunjukin medan magnetnya itu masuk ke dalam. Kalau kayak gini, ini arahnya keluar gitu, menuju ke arah kita. Kalau yang tanda silang kayak gini itu tandanya masuk ke dalam kertas. Nah, oke. Apa yang bakal terjadi sama si muatan positif ini? Kira-kira apa? Dia bakal belok sini nanti. Kenapa kayak gitu? Coba deh. Kita lihat gitu apa yang terjadi. Misalnya ini muatan positif kita, terus dia gerak ke arah sini, kecepatannya V gitu kan. Nah, terus dia ada pengaruh dari medan magnet arahnya masuk. Dia pasti bakal mengalami gaya magnet ya. Karena ini muatan yang bergerak terus di bawah pengaruh medan magnet gitu. Coba kita lihat. Nah kan rumusnya kan ini. Jadi kalau kita punya muatan yang bergerak kecepatannya V, terus dikasih medan magnet di sekitarnya, dia bakal mengalami gaya magnet. Gaya magnetnya kemana? Kalau misalkan kita gunakan right hand rule gitu ya, nah nanti kita bakal tahu bahwa gaya magnetnya arahnya ke sini. Itulah kenapa dia jadi beloknya ke arah sini gitu. Dia belok ke sini. Nah, eh ketika saya di apply medan magnet ini kan dia bakal ke arah sini gitu. Ntar lama-lama numpuk gitu muatan positifnya. Muatan positifnya numpuk sampai udah nggak bisa ada lagi gitu. Nah kalau misalkan muatan positif numpuk di sebelah kiri gitu, di muatan di sebelah kanan itu dia jadi negatif ya, dia jadi lebih negatif gitu. Nah akhirnya kita apa? Nah kita punya beda potensial di sini, potensial plus, potensial minus. Nah, oh ya informasi satu lagi yang perlu kita ketahui adalah anggaplah ini lebarnya D gitu, ada ini lebar D gitu. Nah, eh suatu saat dia elektronnya nggak bakal begini lagi. Sorry, muatan positif nggak bakal begitu lagi. Dia bakal geraknya gini lurus gitu. Kenapa? Karena coba lihat deh. Di sini kita selain ada gaya magnet, kita juga ada gaya elektrostatik ya, gaya listrik gitu. Arahnya ke sini, ya kan? Ini muatan positif dia ada medan magnet, ada medan listrik arahnya ke sini, maka nanti dia mengalami gaya listrik ke arah kanan gitu.
Coba kita lihat gambarnya ya. Ini muatan kita gitu. Ini dikasih medan magnet B, dan kemudian di sini dia juga ada gaya gitu. Ini FB, FE. Nah, pada suatu saat FB dan FE besarnya sama gitu. Artinya besarnya sama, dia ada di titik equilibrium ya. Di sumbu sejajar ini, anggaplah sumbu X gitu. Dia udah nggak ada pergerakan lagi itu, udah nggak ada percepatan. Sigma G nya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 gitu ya. FE dikurangin FB sama dengan 0. Maka FE sama dengan FB gitu. FE sama dengan FB. Kalau kita ingat-ingat gaya elektrostatik, gaya listrik akibat muatan homogen, akibat medan homogen. Ini medan homogen ya, pasti homogen gitu. Coba aja kita lihat tuh. Kan ini kayak suatu plate gitu kan, dia homogen. Itu besarnya EQ ya, EQ. Ini apa? QVB gitu. Ini kita nggak pakai sin karena tadi ini udah tegak lurus kan. Kita anggaplah kita punya medan magnet yang tegak lurus gitu, tegak lurus sama plate-nya. Terus kita juga tahu bahwa kalau di sini ada beda potensial, dan kita mau mencari hubungan beda potensialnya antara beda potensial dengan medan magnet, kita VED ya. Ini jangan lupa kalau kita punya informasi lebar plate-nya berapa, which is D dalam kasus ini, kita kasih nama panjangnya D. Berarti E sama dengan apa? V per D. Q sama dengan QVB. Nah, terus kita juga tahu gitu. Kita juga tahu bahwa arus bisa kita tulis gini, I sama dengan N A V Q gitu. N A V Q ini jumlah muatannya dikali areanya dikali kecepatannya dikali muatannya gitu berapa. Nah, kalau misalnya kita otak-atik persamaannya bakal jadi gini, VQ per D sama dengan Q BI per N A Q gitu. Nah, tapi NAQ itu apa? NAQ itu ini ya, A-nya tuh luas plate-nya gitu. Maka kita bisa ukur plate-nya ini T-nya tingginya berapa gitu. Apa tingginya T. Maka A sama dengan AT ya. DT ya. A sama dengan DT. Kita masukin lagi. VQ per D sama dengan QBI per N DT kali Q. Nah, terus kita bisa coret ini Q dan Q. Kemudian kita bisa rearrange menjadi, ini juga coret bisa ya, V sama dengan BI per NTQ gitu. Nah, ini apa? V apa nih? Tadi kan V ini beda potensial lah. Beda potensial antara apa? Beda potensial antara yang ini sisi kanan yang positif dengan yang negatif gitu. Nah, itu kita namain VH, voltage hole gitu. Nah, kegunaan voltage hole ini adalah apa? Kita dalam electronical instruments, kalau misalkan kita mau menghubungkan antara medan magnet dengan voltage, itu pakai efek Hall ini gitu, Hall effect ini. Nah, jadi nanti di plate-nya ini bisa kita ukur voltage-nya, dengan demikian kita bisa tahu gitu medan magnetnya yang mempengaruhi electronical instrument tadi berapa gitu. Contohnya misalnya kompas di HP gitu kan. Kompas di HP kita perlu menghitung berapa besar B gitu, berapa besar medan magnet supaya bisa menentukan arah kayak gitu. Nah, itu pakai Hall effect ini. Nah, alat untuk
untuk mengukur Hall effect ini namanya Hall probe gitu. Jadi yang sel lingkaran merah itu namanya Hall probe. Dan melalui penurunan rumus dari persamaan gaya kita dapat bisa kita cari fault hole itu kayak gini rumusnya gitu. Nah, saya kira itu demikian untuk pelajaran Hall effect. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.